Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Bruri Wanei. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menyanyikan Gita Bakti 10 bait 1 dan 2. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Besar namanya, maklumkan
jemaat persilakan duduk kembali. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama, Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Efesus 1 ayat 7 yang menyatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar kuasa-Nya darah Tuhan, kau kan menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan.
Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57 dan ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Demikian yang dikatakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Silahkan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami menundukkan kepala kami, namun kami ingin mengangkat hati kami kepadamu, ya Allah. Karena jika saat ini kami akan mendengar kembali suara Tuhan, firman Tuhan yang hidup, maka kami mau bersyukur kepadamu. Dengan firman-Mu Engkau menuntun dan mengarahkan hidup kami untuk senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu karuniakan kami hikmat dan pengetahuan. Roh-Mu yang kudus kiranya menyertai setiap pribadi kami yang siap untuk mendengar dan menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Hamba-Mu yang sebentar Engkau pakai untuk menaburkan firman-Mu, Tuhan Engkau berkati juga keberadaannya. Apa yang boleh disampaikan kiranya sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 3 ayatnya 1 sampai dengan ayatnya ke-17 yang menyatakan, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkut para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat
dari tempatmu dan mengikutnya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kuperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikianlah setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah, dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkut tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya sebelum musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sertan, sedang air yang turun ke laut Arab itu, yakni laut Asik, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tangan Yerikho, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara
Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca suatu kisah perjalanan pelayanan pengabdian Yosua, hamba Allah, yang segera mendapatkan tugas yang khusus dari Tuhan Allah untuk dilaksanakan. Kita boleh memahami siapakah Yosua itu. Yosua adalah seorang yang istimewa di mata Musa, hamba Allah, yang menghantar umat Israel keluar dari tanah Mesir dan dipersiapkan untuk menuju tanah perjanjian. Yosua sedang dipersiapkan, dan bahkan dalam bacaan ini Yosua sedang menghadapi masa-masa penting mengawali perjalanan hidupnya sebagai seorang pemimpin besar. Yang dimaksud besar di sini adalah dia harus memimpin suatu bangsa yang besar, Israel. Di tengah-tengah perjalanan hidup sebelumnya Musa lah yang mendampingi umat Allah. Yosua menjadi pengganti Musa. Sepanjang kepemimpinan Musa, Yosua adalah orang yang dipercaya oleh Musa. Dan kita pernah membaca atau mengetahui bahwa Yosua punya pengalaman yang penting ketika dia berperang melawan orang-orang Amalek. Jadi dalam kitab Keluaran ada suatu cerita tentang peperangan orang Israel melawan orang Amalek. Seperti apa gambarannya? Bahwa ada satu strategi yang diterapkan oleh Musa. Pihak orang Israel membagi dalam dua bagian. Yang satu kelompok kecil, yang satu kelompok yang besar. Kelompok kecil adalah Musa, yang didampingi oleh dua orang yang menyertai Musa untuk berada di satu bukit di suatu ketinggian. Tugasnya adalah Musa berdoa. Musa membawa pergumulan dan persoalan kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Di sisi lain, Yosua ada di lapangan, di medan peperangan, sedang berhadapan-hadapan dengan musuh, orang-orang tentara, orang Amalek. Dan kita sama-sama sudah pernah mengetahui dalam cerita ini, ada digambarkan bahwa ketika Musa mengangkat tangan di hadapan Allah, yang terjadi di lapangan adalah orang-orang Israel, tentara bangsa Israel dapat memenangkan suatu situasi peperangan. Itu kalau tangan Musa terangkat. Tetapi ketika Musa menurunkan tangan, bukan sengaja menurunkan tetapi karena kelelahan, maka yang terjadi adalah kekalahan di pihak orang Israel di lapangan sana yang dipimpin oleh Yosua. Dan bagaimana supaya peperangan di medan peperangan yang dipimpin oleh Yosua bisa dimenangkan? Prinsipnya tangan Musa tidak boleh turun. Tetapi yang namanya manusia, Musa juga dapat mengalami kelelahan dan tangannya, sekuat apapun dia menahan dirinya untuk tetap
tangannya menengadah kepada Tuhan, tetapi ada saat di mana tangannya akhirnya terjatuh turun. Dua orang yang bersama-sama dengan Musa melakukan satu bentuk pelayanan, atau tepatnya dalam hal ini mereka menopang apa yang dilakukan oleh Musa dengan cara mereka sigap untuk membantu. Ketika Musa kelihatan kelelahan, mereka segera mengambil batu misalnya, memberi kepada Musa supaya Musa dapat duduk di batu, tidak harus berdiri. Ketika mereka masih melihat Musa kelelahan tangannya, maka kedua orang yang mendampingi segera memegang tangan Musa, menopangnya di kiri dan kanan, sehingga Musa dengan kekuatan yang ditopang oleh pihak lain dapat tetap menengadahkan tangannya kepada Tuhan. Dan itu berdampak bahwa di medan peperangan Israel dapat menang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pengalaman yang dialami oleh Yosua dalam peperangan itu, kemudian tentunya kita juga tahu, sudah pasti dia ada dalam rombongan besar umat Allah yang menyeberangi Laut Teberau. Bahkan Yosua juga ada di tengah-tengah pergumulan ketika umat Allah ada di Gunung Sinai, ketika Musa juga dipanggil oleh Allah ada di bukit atau di ketinggian di Gunung Sinai. Dan tentunya kita juga boleh menafsirkan, Yosua juga ada saat Musa membawa keluar orang-orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang mengutus Yosua untuk dapat menjadi pemimpin bagi Israel menggantikan Musa, memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Mengapa harus seperti itu? Karena di seberang sungai Yordan itulah tanah perjanjian itu ada, tanah Kanaan. Mereka harus berada di tanah Kanaan menyeberangi sungai, dan itu tidak mudah. Bangsa Israel sekian banyak, dan tentunya tidak ada kapal yang banyak untuk menampung. Mereka sedang dan harus berjalan kaki. Apa yang dialami oleh Yosua ketika menyeberangi Laut Teberau? Ada peristiwa penting di situ. Firaun dengan tentaranya musnah. Maka kini Musa tidak ada lagi. Yang ada adalah Yosua. Yosua lah yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeberang sungai Yordan menuju Kanaan. Sebagai orang yang hanya punya pengalaman secara langsung atau tidak langsung itu, tetapi masih ada kaitannya dengan kekuatan seseorang, yaitu Musa. Maka kini mau gak mau Yosua harus menjadikan dirinya itu sungguh percaya bahwa Tuhan memakai dirinya. Tidak ada atasan ataupun orang yang memimpin selain daripada dirinya untuk menyeberang sungai Yordan. Kita lihat kesiapan Yosua dalam hal ini. Dia bukan hanya sekedar mengatakan, "Iya, saya mau Tuhan," tetapi
dalam pelaksanaan tidak. Ketika Tuhan meminta, mungkin dia juga tidak menjawab, tetapi yang kita lihat apa yang bisa dilakukannya. Pertama, kita lihat di dalam ayatnya yang pertama ini, Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama, bahwa ia bangun pagi-pagi. Kelihatannya biasa kan orang bangun pagi-pagi. Tetapi di sini mau memperlihatkan bahwa dia memiliki kesiapan untuk melakukan tugas yang besar dari Tuhan, memimpin bangsa itu. Dia tidak menunggu orang lain lebih dahulu bangun, tetapi dia sudah terlebih dahulu bangun. Apa yang kita bisa lihat? Dia mulai menerapkan disiplin secara pribadi untuk siap menanggung tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan. Hal yang kedua, dia kelihatannya juga siap untuk memimpin bangsa Israel yang besar itu dari Sitim untuk menyeberang ke sungai Yordan, untuk menyeberangi sungai Yordan. Sehingga cerita ini juga menghantar kita. Dia masih mampu memang, sanggup untuk memimpin bangsa itu dari satu tempat untuk berada di tepi sungai Yordan. Belum ada masalah kelihatannya. Tetapi ketika dia sudah berada di tepian sungai Yordan, maka dia mulai mengatur suatu strategi. Apa strategi yang ada? Kita bisa lihat dalam cerita yang ada ini, seperti apa strategi yang ada. Dikaitkan dengan tabut perjanjian yang harus dibawa oleh beberapa orang, harus dipilih dari 12 suku, perwakilan satu orang satu, sehingga ada 12 yang akan siap untuk membawa tabut perjanjian menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan umat Allah Israel. Atur strategi. Kemudian dia mulai menunjukkan kelasnya sebagai seorang pemimpin. Dia memberi perintah kepada siapapun, kepada para imam, kepada orang-orang pilihan untuk membawa tabut perjanjian, bahwa para imam harus mengangkat tabut perjanjian. Juga dikatakan umat Allah juga harus mengikuti peraturan yang ada yang disampaikan oleh Yosua. Jaga jarak, jangan terlalu dekat dengan tabut perjanjian, dan umat harus patuh pada apa yang dikatakan oleh Yosua. Lalu Yosua juga memerintahkan agar semua orang menguduskan dirinya sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Menguduskan dirinya agar berkenan di hadapan Bapa Sorgawi. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, umat Allah mendengar suara Yosua, tetapi juga kita harus dapat menafsirkan Yosua pun juga adalah sosok orang yang dengar-dengaran kepada Allah dan firman-Nya, firman Tuhan. Bahkan dengan segala bentuk perintah dan kehendak Tuhan yang patut dilaksanakan, Yosua sungguh komit untuk melaksanakannya. Dan dalam hal ini sebenarnya ada maksud Tuhan di dalam memakai keberadaan Yosua sebagai pengganti Musa. Allah ingin menyatakan sesuatu
Kalau dulu Allah menyatakan kuasa dan kehendaknya melalui Musa dengan berbagai macam peristiwa ajaib, maka pada zaman Yosua pun Tuhan Allah mau menyatakan Ia adalah Allah yang masih sama, yang dulu punya kuasa untuk menyertai memberkati umat Allah Israel melalui kepemimpinan Musa, maka pada saat ini kuasa yang sama tetap dimiliki oleh Allah yang akan terjadi di mata Yosua dan umat Israel yang hidup pada saat itu. Allah dikatakan mau membesarkan Yosua. Allah mau membesarkan nama Yosua. Allah ingin mengangkat Yosua supaya dia dipandang juga oleh umatnya, umat Allah itu. Dan Allah merasa ini penting. Yosua harus ditinggikan, dilihat. Dan Musa pun dulu juga mengalami hal seperti itu. Mengapa Allah mau membesarkan, mengangkat Yosua untuk menjadi sosok figur orang besar, pemimpin yang harus diikuti segala perintahnya? Jawabannya adalah baik Musa maupun Yosua, mereka adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan Allah. Baik Musa maupun Yosua, mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh karena pribadi mereka adalah pribadi-pribadi yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan senang dengan kepribadian dua orang hambanya itu. Ada ketaatan, ada kesetiaan. Judul renungan dalam ibadah kita saat ini yaitu dikatakan yakin pada Allah dan firman-Nya. Kalau itu digambarkan sebagai himbauan, maka harapannya orang yang mendengar yakin kepada Allah dan juga kepada firman-Nya. Tapi berbicara tentang Yosua, maka kita harus katakan Yosua adalah bagian sosok pribadi yang sangat yakin pada Allah, sangat yakin pada kebenaran firman yang didengarnya, firman Allah itu. Nah, saudara-saudara, mari garis bawahi judul renungan kita ini, bahwa kita perlu juga dapat memiliki satu hal yang seperti dimiliki oleh Yosua, bahkan Musa sebelumnya. Yakin pada Allah, pribadi Allah. Yakin juga pada firman-Nya, perkataannya, kehendaknya, perintahnya. Hanya itu yang perlu diingat oleh kita. Berangkat dari suatu pengalaman hidup dari hari ke hari, termasuk juga dalam kehidupan kita sebagai orang beriman yang tinggal hidup besar di bumi persada Indonesia. Saat ini kita sedang ada dalam suatu pergumulan, sedang mengalami tekanan ancaman bahaya COVID-19. Pandemi wabah itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, menjadi sesuatu yang membuat orang menjadi kehilangan pengharapan. Bahkan ketika ada satu persoalan yang tidak selesai, maka orang mulai berpikir, sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir? Belum ada jawaban. Karena apa? Karena katanya vaksin untuk COVID-19 itu sendiri belum ada. Jadi belum jelas. Kalau ada vaksin, maka bisa diperkirakan, dipastikan
kapan akan berakhir? Benarkah bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 sungguh tidak ada vaksin? Sungguh tidak ada sesuatu yang akan menangkal dan yang akan mengakhiri kekuatan dan kuasa COVID-19 itu? Apakah memang tidak ada? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang kita alami saat ini juga menjadi suatu pergumulan yang kalau kita hubungkan dengan judul renungan kita, menghantar kepada kita sekalian di tengah-tengah pergumulan, persoalan dan tantangan yang ada. Kembali kepada judul, yakin pada Allah dan firman-Nya. Dijawab tentang hal itu. Kalau saya bertanyakan, yakinkah saudara-saudara bahwa Allah itu, firman-Nya itu memiliki kekuatan yang besar yang mampu menangkal, menghadapi dan mengatasi, menghancurkan kuasa-kuasa lain? Tentunya secara iman kita akan katakan, oh iya pasti sanggup. Allah kita Allah yang besar dan berkuasa. Tetapi karena pergumulan ini masih ada, kalau kembali dipertanyakan, masih yakinkah kita pada Allah dan firman-Nya yang akan menolong meluputkan kita, yang akan memberi solusi jalan keluar di tengah-tengah COVID-19 sekalipun? Maka inilah yang seringkali menjadi pergumulan. Di satu sisi muncul suatu keyakinan memang Tuhan punya kuasa. Tetapi di sisi lain karena masih ada terjadi COVID-19, maka muncul pergumulan. Tapi kapan ya kuasa Allah itu menjadi nyata, COVID-19 itu berakhir? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang kita alami saat ini sebenarnya bagaikan kondisi umat Allah yang sedang menyeberangi Sungai Yordan menuju tanah perjanjian. COVID-19 bagaikan Sungai Yordan yang harus dilewati, dilalui, sehingga pada akhirnya kita berada pada suatu tempat di mana kita lolos untuk melewati ancaman COVID-19. Memang benar, informasi ada sekian banyak orang yang terpapar, sekian banyak orang yang menderita sakit, sekian banyak orang yang meninggal. Tetapi kita perlu tahu juga sisi lain, ada sekian banyak juga orang yang sembuh. Di mana kita mau menempatkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa kehendak Tuhan untuk kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini? Mari kita mempersiapkan diri kita. Siap sedialah untuk menghadapi masa pandemi COVID ini. Mau gak mau kita sudah ada di dalamnya. Mungkin kita nggak mau masuk dalam ancaman ini, tapi kita sudah ada di dalamnya. Karena itu mari kita berbicara, kita sedang ada dalam ancaman bahaya COVID-19. Kita sudah masuk. Lalu kalau sudah berada di dalam, apa yang harus kita lakukan? Kita bergumul. Dalam pergumulan kita berusaha, baik usaha untuk mengantisipasi supaya virus itu tidak mengenal diri kita, maupun juga upaya lainnya, berdoa dan juga menerapkan prinsip-prinsip untuk mencegah bahaya COVID itu yang dengan istilah protokol kesehatan. Kita mau melakukannya.
Dan kita juga pasti sudah berdoa kepada Tuhan. Pengharapan kita kiranya tidak menjadi sirna karena COVID ini belum berakhir. Tetapi justru walau dalam pergumulan sekalipun, pengharapan yang utuh kita kepada Tuhan jangan pernah berhenti. Orang lain mungkin bisa mengatakan, aku putus asa. Tetapi kita sebagai orang beriman tetap memiliki pengharapan. Suatu saat akan berakhir. Kita tetap memiliki suatu pengharapan bahwa orang-orang terkasih kita yang telah terpapar COVID-19 ini, yang saat ini sedang sakit, kiranya mereka dapat sembuh. Kita juga tidak pernah tahu tentang hidup dan mati seseorang. Tetapi kalau ada kematian yang katanya karena COVID, pasti ini cara manusia untuk mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Persoalan bagi kita adalah tentang bagaimana kalau hidup kita ini akan berakhir. Apakah kita berpikir sakit penyakit dapat mampu membuat kita mati, meninggal dunia? Apakah kita berpikir bahwa kematian itu karena kecelakaan, karena penderitaan sakit, karena bencana dan sebagainya? Sebaiknya orang beriman harus mengatakan, jika sekalipun aku mati, maka keyakinan kita harus mengatakan kematian yang aku alami entah kapan waktunya, itu bukan karena COVID, bukan karena virus corona, atau bukan karena penyakit apapun, bukan juga karena kecelakaan, tetapi karena apa? Karena Tuhan yang menghendaki. Itu saja pada akhirnya kita menjadi tenang. Tapi kalau kita berpikir kita ketakutan nanti COVID ini yang akan membuat kita mati, maka kita bukan mati karena COVID itu sendiri, tapi kita mati karena ketakutan yang terlalu berlebihan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tempatkanlah diri kita pada suatu posisi di mana di hadapan kita, di atas kita ada Allah. Allah yang menghendaki kita melakukan kehendak-Nya. Allah yang menghendaki kita yakin dan percaya kepadanya, dan kita juga percaya kepada firman dan kebenarannya, sebagaimana judul yang ada. Karena itu, walau apapun yang sudah dan sedang terjadi, jangan pernah meragukan Allah kita. Tetap yakin kepada Allah kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk menghadapi apapun yang terjadi di hadapan kita, termasuk juga kuasa COVID-19. Karena kita harus tetap yakin di atas COVID-19 ada kuasa yang lebih besar. Kita harus tahu itu. Jadi walaupun ada ancaman, ada bahaya sekalipun yang mengintai kita, sekali lagi dan terus menerus harus kita masukkan ke dalam benak pikiran dan hati kita. Yakin dan percayalah pada Allah, kepada firman-Nya, bahwa Ia ada, menyertai kita, memberkati kita, kasih-Nya selalu nyata, baik pada waktu kita senang maupun juga pada waktu susah, pada saat kita menderita atau pada saat kita bahagia. Di sana ada kasih Tuhan. Berbahagialah orang yang meyakini bahwa di tengah-tengah kasih Allah, Allah senantiasa menganugerahkan hal yang terbaik. Bahkan Allah siap untuk senantiasa memberi pertolongan kepada kita. Berkat-Nya akan terus mengalir bagaikan air sungai Yordan yang mengalir, yang walaupun tertutup
ditutup seperti cerita Alkitab, tetapi dia akan menjadi satu bendungan yang besar, yang menjadi suatu pertanda Allah siap memberikan hal yang terbaik untuk kita yang percaya kepadanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebagaimana firman Tuhan yang kami dengar, yang kami renungkan, biarlah kiranya kami boleh percaya kepada Allah, kepada firman yang kami dengar setiap saat, setiap waktu. Firman yang dapat menghidupkan diri kami,
firman yang memampukan kami untuk juga kembali percaya kepada Allah yang hidup. Walau di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, di tengah-tengah tekanan ancaman bahaya, di tengah-tengah persoalan beban hidup, di tengah-tengah persoalan apapun yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya segala sesuatu yang terjadi di hadapan kami boleh melihat sebagai sesuatu yang sesungguhnya ada dalam kendali Tuhan. Kami memang ada di dalam satu situasi yang membahayakan, tetapi pertolongan dan kasih Tuhan pasti akan meluputkan kami. Sekalipun kami diancam oleh COVID-19, virus corona, tetapi kami juga percaya akan kebenaran firman Tuhan yang mengasihi kami. Kami percaya pada kekuatan dan kuasa Tuhan yang melebihi kekuatan apapun, termasuk kekuatan penghancur dari COVID-19. Ya Bapa di dalam surga, jadikan apa yang kami pahami, kami yakini kebenarannya menjadi hal yang dapat menjadikan diri kami senantiasa berkenan hidup di hadapan Tuhan. Ya Bapa, hanya kepadamu kami mau serahkan kehidupan peribadan yang sedang kami lakukan pada saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kami sedang melakukan ibadah. Ada suatu pelayanan yang terjadi di tempat di dalam rumah-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan, termasuk di dalamnya pendeta selaku pelayan firman, boleh memberi diri untuk Tuhan pakai untuk melayani Tuhan melalui keberadaan jemaat yang kami layani. Berkati mereka yang sudah memberi diri dalam pelayanan, baik sebagai presbiter maupun juga saudara-saudara terkasih kami yang menopang seluruh proses ibadah yang terlaksana secara virtual ini. Engkau berkati tim multimedia yang juga sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan yang mereka lakukan, sehingga ibadah yang terlaksana di rumah kami masing-masing boleh tetap berjalan. Berkati ya Bapa setiap pribadi dari warga gereja yang adalah Tuhan pakai sebagai tim multimedia. Sekian waktu lamanya mereka telah melaksanakan panggilan dan pengutusan yang ada. Engkau tahu keberadaan mereka, berkati mereka setiap pribadi, berkati setiap pengharapan mereka, berkati setiap rencana rancangan mereka, tetapi berkati juga untuk setiap pergumulan, persoalan-persoalan yang mereka sedang hadapi. Mungkin juga untuk setiap pribadi yang sedang mengalami suatu pergumulan sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini. Bahkan untuk seluruh warga jemaat Tuhan lainnya, kami mau berdoa untuk mereka semua. Kiranya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jika ada saat mereka menderita, berkekurangan, tetapi ada saat mereka juga akan kembali dipulihkan untuk menerima berbagai macam berkat anugerah yang Tuhan senantiasa akan nyatakan. Kami mau serahkan ya Bapa, ibadah yang terlaksana ini. Tuhan mengetahui pribadi kami sebagai warga gereja yang sedang beribadah di rumah kami masing-masing. Hanya kepadamu ya Bapa, diri pribadi kami serahkan kepadamu. Hanya kepadamu ya Bapa, keberadaan keluarga yang kami kasihi kami serahkan kepada Tuhan saja. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatunya. Biarlah kiranya berkat bagi kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing senantiasa boleh kami rasakan, dan kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan.
Terima kasih Bapa, ada banyak pelayanan yang juga kiranya masih tetap boleh terlaksana karena Tuhan yang menghendaki. Ibadah-ibadah yang terlaksana, baik ibadah umum, ibadah selaku warga gereja, ibadah di hari Minggu, maupun juga ibadah-ibadah yang juga akan dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan kelompok-kelompok dari warga gereja sebagai bentuk pelayanan kategorial. Ya Bapa, berkati semua yang ada, baik Pelkat PKLU dalam usia lanjut mereka, Pelkat Kom Bapa, Pelkat Kom Ibu, kaum perempuan, ataupun juga Pelkat Gerakan Pemuda, Pelkat Persekutuan Taruna, Pelkat Pelayanan Anak. Ya Bapa, mereka ada dalam satu persekutuan sebagai warga gereja. Berkati kehidupan persekutuan yang walaupun dalam saat-saat sekarang ini bentuk-bentuk kegiatan tidak dapat terlaksana seperti biasa, tetapi kiranya dalam pertolongan dan kasih Tuhan, persekutuan yang boleh terjadi tidak pernah akan sirna. Persekutuan masih boleh terjadi oleh karena ada cara lain yang Tuhan perkenankan, sehingga apa yang menjadi tugas kerja tanggung jawab kami sebagai gereja Tuhan untuk bersaksi, bersekutu dan melayani senantiasa boleh terjadi hari demi hari. Ya Bapa di dalam surga, hanya kepadamu kami mau serahkan seluruh kehidupan warga jemaat Tuhan, baik yang sedang menderita sakit dimanapun mereka saat ini sedang dirawat, di rumah maupun di rumah sakit. Berkati ya Bapa keberadaan mereka. Berkati saudara-saudara terkasih kami yang sedang mengalami pergumulan oleh karena dirinya atau orang-orang terkasih sedang menghadapi musibah, sedang menghadapi sakit penyakit. Kiranya ya Bapa, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka, warga jemaat Tuhan. Tuhan juga memberi kesembuhan kepada mereka yang sakit. Kepadamu ya Bapa kami serahkan pergumulan-pergumulan lainnya. Terima kasih Bapa. Berkati juga saudara-saudara terkasih kami yang saat ini boleh merasakan sukacita untuk berbagai macam bentuk sukacita yang mereka boleh dapatkan dari Tuhan. Ada yang berhari ulang tahun secara tahun kelahiran ataupun hari ulang tahun perkawinan. Ada yang boleh bersyukur karena bentuk-bentuk anugerah Tuhan lainnya yang mereka boleh rasakan. Sempurnakan sukacita yang ada, agar apa yang mereka boleh naikkan kepadamu boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka semua. Ya Bapa di dalam surga, berkati juga untuk organis, berkati juga untuk pemandu lagu, berkati ya Bapa seluruh pegawai GPIB Jemaat Surya Kasih. Tuhan tetap bersama dengan gereja-gerejamu, bersama juga dengan GPIB, dan secara lebih khusus dengan Jemaat GPIB Surya Kasih di Pondok Kopi ini. Terima kasih Bapa. Kami mau kembalikan doa dan syukur kami ini kepada Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, hamba-hambamu pelayan-pelayan akan pulang. Tuhan berkati pelayanan, Tuhan berkati dan sertai perjalanan pulang. Tuhan berkati juga warga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya damai sejahtera dan sukacita tetap menjadi bagian yang mereka syukuri di hadapan Engkau ya Allah. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masukkanlah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih ganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini. Segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu yang dilayani oleh hamba-Nya Pendeta Bruri James Wane. Presbiter yang melayani
dan Jemaat GPB Surya Kasih bersyukur atas pelayanan Bapak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikuti warta jemaat untuk tanggal 26 Juli 2020. Pokok kesehatan yang selalu menjadi prinsip kita di dalam kita beribadah. Yang pertama, kapasitas tempat duduk yang disediakan dalam ruang ibadah ini adalah 84. Dan apabila jemaat akan mengikuti ibadah agar dapat mendaftarkan kepada korsek masing-masing. Yang kedua, bagi jemaat yang mempunyai penyakit bawaan yaitu darah tinggi, asma, diabetes, paru-paru, gangguan pernapasan, dan TBC disarankan untuk mengikuti ibadah minggu melalui online YouTube di rumah masing-masing. Yang ketiga, jemaat diwajibkan selalu memakai masker ketika datang beribadah di gereja. Yang keempat, ketika memasuki ruang ibadah, suhu tubuh akan dicek terlebih dahulu. Dan jika suhu melebihi 37,5 derajat, tidak diperkenankan memasuki ruang ibadah dan disarankan untuk beristirahat di ruang yang telah disediakan dan akan dicek kembali beberapa menit kemudian oleh presbiter tugas. Namun bila suhu tubuh tidak berubah, maka disarankan kepada jemaat yang bersangkutan untuk pulang beristirahat di rumah. Yang kelima, sebelum memasuki ruang ibadah, jemaat diharuskan mencuci tangan di tempat yang telah tersedia di halaman gereja. Yang keenam, disarankan kepada jemaat untuk selalu membawa hand sanitizer sendiri. Yang ketujuh, jemaat dimohon menempati tempat duduk yang sudah diberi tanda yang diarahkan oleh presbiter yang bertugas. Yang kedelapan, jemaat akan diabsen di pintu masuk sesuai dengan data yang diterima oleh korsek masing-masing. Yang kesembilan, jemaat tidak diperkenankan mengobrol pada saat ibadah sedang berlangsung. Yang ke-10, jemaat membawa persembahan yang sudah diisi dalam amplop dan membawanya ke kotak yang telah tersedia di depan. Yang ke-11, dalam memberikan persembahan ke depan agar jemaat memulainya dari baris depan secara teratur dan tetap menjaga jarak. Yang terakhir, setelah selesai ibadah, jemaat keluar ruang gereja dimulai dari pintu belakang dan disarankan untuk selalu menjaga jarak dan jemaat dimohon segera pulang di rumah masing-masing. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan perkawinan pemberitahuan pertama, bila semua syarat gerejawi telah dipenuhi dan tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, akan diteguhkan dan diberkati perkawinan saudara-saudari baik ini, Saudara Darwin Yeremia Huta Barat dari Gereja Kristus Tuhan dengan Saudari Jessica Natalia Lumban Gaul dari GPB Jemaat Surya Kasih Sektor Pelayanan 4 yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2020 pukul 9 pagi bertempat di GPB Jemaat Surya Kasih. Perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2020 pukul 8 tempat GPB Jemaat Surya Kasih. Untuk ibadah hari ulang tahun PKLU diadakan pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 pukul 10 pagi. bertempat di GPB Jemaat Surya Kasih.
Presbiter bertugas mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 26 Juli sampai 1 Agustus 2020. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte dapat dibawa ke kotak persembahan yang telah tersedia di gedung gereja. Dan bagi warga jemaat yang akan memberikan persembahan secara transfer dapat dikirimkan ke rekening BRI cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0122 01 002 32 300. Demikianlah warta jemaat kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan juga dengan kasih Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa ada di tengah-tengah kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya.